Halo semuanya. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia ya? Ya. Kalau gitu kita belajar ya? Ya. Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya? Semangat. Mudah-mudahan semangatnya sampai terakhir nanti ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Begitu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Kabarnya gimana? Baik. Baik ya? Baik. Lofi? Hadir. Kenapa ragu-ragu? Jangan ragu-ragu dong. Namamu kan? Iya. Iya. Maria Nesta. Hadir, Pak. Muhammad Ulum. Hadir, Pak. Muhammad Ulum yang kemarin jatuh ya? Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Yang luka apanya? Hatinya. Sampai hatinya. Yang luka tangan Ya, dari tangan, Pak. jatuh sendiri ya? Iya, Pak. Gak ada yang goceng kan? Beda. Kalau teks prosedur yang kalian temukan di instansi pemerintahan, udah pernah belum? Belum. Belum. Amin. Kalau udah kelas 2, kelas 11, masa belum pernah ke kantor pemerintah? Belum pernah, Pak. Nah, seperti itu contohnya membuat KTP. Itu di instansi pemerintahan ya? Ya. Nah, Disduk. Disduk, Capil, apa Disduk? Oh. Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Iya. Kenapa malah jam? Ya, di sana juga ada tata cara atau prosedur pembuatan sesuatu. Biasanya buat apa? SIM. Oh, SIM. SIM itu di kantor polisi. Kan disebutkan di Dukcapil. Buat apa kalau di sini? KK. Ada prosedurnya di sana? Ada juga. Kalau nggak ada prosedurnya, kira-kira kalian langsung datang ke sana bisa? Enggak. Yang ada sampai di sana di marahi gitu kan? Ya. Oke, ada lagi selain itu Dukcapil. Tadi sudah disebutkan di kantor polisi. Selain dua itu, ada nggak kira-kira? Itu apa yang nikah-nikah itu? Gimana? Di KUA. Mau ngapain? Baru kelas 11. Ya, sudah banyak contoh yang disampaikan. Sekarang Bapak yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang kedua, mampu menuliskan berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakni mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulis. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu ya, ada 3. Bisa dipahami ya? Bisa. Keempat, perekaman sidik jari tangan kanan dan kiri dengan alat pemindai sidik jari. Kelima, pemindai iris mata, buka mata lebar dan tidak berkedip. Keenam, warga menerima tanda bukti pengurusan KTPL. 7, KTPL siap dicetak.
Silakan, ada nggak yang bertanya? Saya Pak, berarti teks prosedur itu tuh yang ada langkah-langkahnya. Teks prosedur itu yang ada langkah-langkahnya. Ya betul, teks prosedur itu merupakan teks yang ada langkah-langkahnya atau tahap. Gitu ya. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Oke, tanya apa? Pernyataan umum itu apa, Pak? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Apa pernyataan umum? Ide utama Ide pokok. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Awalan. Apa lagi? Ide pokok atau awalan, gitu ya? Jadi pernyataan umum itu adalah bagian awal dari sebuah teks prosedur. Itu merupakan pengantar, ya, pengantar sebelum masuk ke dalam tahapan atau langkah. Jadi teks prosedur atau langkah-langkah itu tidak ujuk-ujuk itu bahasa daerah, tidak langsung masuk ke dalam tahapan, tapi ada pengantarnya, ya. Supaya apa? Supaya paham ini apa sih yang mau dibahas dalam tahapan ini. Kan tidak tiba-tiba langsung teks tahapan begitu nggak ya? Supaya apa? Jelas. Ya. Oke. Kalau dari teks yang teks 1, teks 2, ada yang berkomentar? Saya Pak. Kenapa Hera? Tadi ada beberapa contoh kan Pak. Ya. Yang teks 1 dan 2, berarti ada pernyataan umumnya Pak di awal. Di contoh teks 1 dan teks 2. Coba kita lihat lagi ya. Ya, Pak. Contoh teks. Ya. Ini adalah contoh teks 1. Ya, pernyataan umumnya yang mana? Paling awal Komputer merupakan sarana perangkat elektronik Hah? yang digunakan untuk menggunakan pekerjaan manusia. Oke, dan sampai langkah-langkah berikut ini ya. Oke, ini pernyataan umum? Ya. Oke, baik, bagus. Kemudian contoh teks 2. Ada pernyataan umumnya? Ada. Yang mana? Saya gunakan Hah? pandu. Sampai Saya mana? gunakan Ikuti langkah-langkah yang benar di bawah. Berarti contoh teks 1 dan 2 ada pernyataan umum. Berarti Hera tadi membaca dengan cermat, ya. Kalau di contoh teks yang ketiga, ada nggak? Saya tanya. Yang KTP ya Pak? Yo, yang apa ya? Teks 3. Apa contoh teks 3? Tadi siapa yang baca? Yang baca Miss Ginasta tadi. Ya, Ada Ada nggak? Ada. Ada ya? Ya. Bagaimana? Yang masyarakat menyuarakan Iya, dari sini ya, KTP elektronik dan deskripsinya ini merupakan pernyataan umum. Pak, Ada lagi? Hah? berarti kalau yang contoh teks keempat nggak ada ya Pak? Contoh teks keempat. Ya yang mahasiswa tadi. Benar Pak, di video tadi juga tidak ada kan Pak? Di Di video tadi. di video, ya. Di contoh teks keempat ini tidak ada ya. Ya, kira perhatikan berarti membaca dengan baik tadi ya, perhatikan juga. Di contoh teks keempat ini hanya ada judulnya ya. Contoh pendaftaran calon mahasiswa, bla bla bla. Kemudian di video pembuatan kotak pensil, ya. Tadi juga tidak ada pernyataan umumnya. Tiba-tiba langsung masuk pada langkah. Oke, baik. Berarti semuanya memperhatikan dengan. Nah, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan. Nah, tujuan itu yang pernyataan umum itu, kemudian langkah-langkah itu tahapannya, penegasan ulang itu penutup atau kesimpulan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi yang nomor 2 ya Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Nomor 2 ya. Iya. Nah. Nggak kedengeran sama sekali pada sini. Oh, di situ nggak benar sama sekali. Terus dari semua yang lain bagaimana? Di sini dengar Pak. Aku yang baca ini ya. Sama yang nomor terakhir tadi kurang paham sih Pak maksudnya gimana. Oh, kelompok lain berapa? Iya. Ya, oke, bagus. Sudah Pak itu ya. Ya, itu lagi. Saya Pak. Kenapa? Silakan. Tulis. Untuk kelompok 5, Kelompok 5 menurut apa? saya paling bagus di antara yang lain. Kenapa itu Karena alasannya? mereka presentasi ngerjain LKPD-nya lengkap, Heeh. terus juga yang presentasi gak cuma 1 orang. Oh. Yang dikomentari Suli saya sepakat, hanya saja tadi belum ada pembukaannya ya, maksudnya perkenalan antar kelompoknya. Ya, minusnya di situ. Cuma udah bagus, presentasinya sudah mau bergantian. Jadi kelompok hari ini yang paling bagus adalah kelompok mengenai pembelajaran hari ini. Gimana menurut kalian teks prosedur itu? Mudah dipahami Pak. Mudah dipahami karena Ada definisi, ada Ya. langkah-langkahnya. berisikan. Nah, Nah, terus apa lagi? Iya, banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sebetulnya banyak ditemukan di kehidupan hanya saja kadang kita Tidak menyadari. tidak menyadari. Ternyata di bungkus mie ada, bungkus kopi ada. Kemudian kalau saya tanya pembelajaran hari ini gimana? Seru nggak? Yakin nggak ada yang bosan? Kenapa ngantuk? Kenapa ngantuk? pas dengerin presentasi. Pas dengerin presentasi ngantuk. Ya. Ya. Berarti besok presentasinya harusnya seperti kelompok 5. supaya tidak ngantuk. Sudah jam kita ini di jam penghujung, presentasinya nggak semangat jadi tambah ngantuk. Kawan sekalian silakan baca teks prosedur, nggak hanya dari buku, ya bisa baca-baca untuk pengayaan kalian, baca-baca teks prosedur atau lihat-lihat video seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi, ya kan banyak kok video-video kreatif, video-video yang membuat langkah-langkah yang interaktif banyak. Nah silakan dipelajari di sini, gitu ya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah ya? Silakan dikumpulkan ke meja Bapak. Bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, nanti silakan cari-cari bacaan lagi ya. Ya. Prosedur dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya pun saya ingatkan lagi untuk materi berikutnya kita akan membuat teks prosedur secara mandiri, gitu ya? Paham ya? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Selamat siang, sampai jumpa dan selamat bertemu lagi.